selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore. Ketemu lagi bareng saya Tanti Oki Maria Susanti, Humasnya Politeknik Negeri Cilacap, yang gak mungkin bosen untuk menginformasikan semua tentang Politeknik Negeri Cilacap, sivitas akademikanya semuanya deh, semuanya out of the box, pokoknya semuanya, mahasiswanya, dosennya, seperti apa nih tenaga kependidikannya, fasilitasnya, semuanya pokoknya. Kali ini kita akan ngobrol bareng orang nomor satunya gila kan, nomor satunya bukan nomor satunya yang punya Politeknik ya, ini nomor satunya di antara mahasiswa Politeknik Negeri Cilacap. Biasanya yang paling hits lah ya, yang biasanya dicari, yang paling spektakuler gitu-gitu ya. Kali ini ketemu lagi langsung dengan tereng. Dia adalah Ketua BEM Politeknik Negeri Cilacap. Siapa dia? Silahkan perkenalkan Mas Cogan hari ini yang pakai baju putih ya, sudah berseri-seri. Langsung perkenalan nih Bu ya. Ya. Makasih nih Bu Kiki ya. Baik, perkenalkan nama saya udah. Nama saya siapa? Ini biasanya kalau sama aku tuh sok manis banget ya. Ini sekarang juga sok imut-imut gitu, padahal aslinya emang imut ya. Manis. Namanya siapa Mas? Nama saya Deva Junia Putra. Adeva Junio Putra, dipanggilnya Deva. Boleh. Enggak lah, aku maunya nggak Mas itu aja deh. Apa? Mas Adeva. Iya boleh. Deva, kamu ini kan di sini ketua BEM ya, Badan Eksekutif Mahasiswa. BEM gitu loh. Kalau di sini singkatannya sukanya pada nyebutnya apa? Presiden. Oh, presiden. Iya, kok gaul Presiden banget. mahasiswa. Presiden mahasiswa. BEM itu presiden mahasiswa, itu luar biasa banget ya. Kamu masa jabatannya tahun berapa sampai tahun berapa? Masa jabatan saya di BEM itu dari Januari kemarin. Januari sekarang kan 2024 sampai Desember besok akhir sudah selesai. Cuma 1 tahun doang. Berapa tahun Bu? Oh, kira ini 5 tahun. Waduh. Sampai kamu udah kerja kamu di sini lagi. Jangan dong. Harapannya cepat lulus ini. Nih kamu berarti pas jadi pemilihan BEM itu ada pemilihannya? Ada ya, sama. ada tahapannya sama kayak yang presiden-presiden di Indonesia, betul. di Republik Indonesia itu ya. Terus ada dipilih sama mahasiswa, kemudian kamu juga kampanye gitu ya. Aku ingat banget soalnya waktu itu pernah ajang 2 orang ini gitu ya. Tapi dari awal Bu Kiki ngeliat kamu tuh memang aktif gitu ya. Memang anak BEM itu aktif ya? So aktif sih. Aktif ya, sok cool gitu ya. Sok aktif, sok cool, sok ganteng gitu ya. Emang ganteng sih. Ganteng sih kalau itu. Aku sih mengakui Dev ya. Dari lama. Dari lama ya. Tapi biasanya kalau BEM itu kan memang ini ya jadi wanted banget. Terus biasanya terus harus bersinggungan dengan hal-hal yang organisasi, harus ketemu dosen, ketemu ini dan lain-lain, dan membawahi semua organisasi yang ada di Politeknik Negeri Cilacap. Itu susah gak sih? Waduh, dibilang susah sih Bu. Susah ya? Iya, karena harus beradaptasi dengan orang baru pastinya kan. Gitu ya. Iya, terus harus memahami karakteristik masing-masing organisasi kan, ada hima tuh, Ormawa kan. Ormawa, itu betul. ada himpunan mahasiswa. Dan mahasiswa semua prodi-prodi pasti punya dong. Ada, pasti punya. Terus ada UKM juga yang banyak. UKM juga. Jadi BEM itu jadi mediatornya mereka lah. Gitu ya. Tapi so far kamu masih bisa menghandle mereka lah ya. Alhamdulillah sih gak ada yang demo-demo gitu ya. Dulu kan pernah tuh. Tapi enggak ya, amin kondisif ya. Terus ini memang kamu dari awal tuh suka organisasi atau gimana sih? Kalau dibilang suka ya gimana ya Bu? Enggak sih, karena ngikutin alur aja sih. Karena enak aja ikut organisasi. Bukannya gila organisasi tuh enggak. Memang dari SMA SMP tuh udah ikut organisasi. Oh, kamu memang dari awal sudah ikut SMA. Di SMA jadi ikut OSIS juga? Kalau di SMA enggak. Di MPK ya. Tapi memang selalu leader lah ya. Maksudnya selalu aktif organisasi gitu. Luar biasa ya kamu ya. Besok menjadi kepala rumah tangga yang bagus dong. Iya dong. Aku boleh tahu nih, kamu di prodi apa? Saya di program studi rekayasa keamanan siber. RKS lagi? Angkatan pertama. Aku tuh sering banget loh podcast sama roasting anak-anak RKS. RKS lagi. Tapi memang BEM dari RKS ya. Tidak dari siapapun mungkin yang harusnya prodi yang lama. Enggak kan? Boleh. Ketua BEM itu memang dipilih juga berdasarkan umum. Jadi tidak harus ikut organisasi BEM dulu terus nyalon jadi ketua, enggak. Tapi dipilih sama pertama dari kelas gitu atau perwakilan kelas atau gimana? Itu open recruitment. Iya, jadi nanti kita juga ada open recruitment. Ormawa dan UKM besok per 1 Oktober itu ada open recruitment. Jadi buat teman-teman nih mahasiswa baru kalau mau ikut organisasi, ayo nanti kita per 1 Oktober sudah mulai sosialisasi. Organisasi mahasiswa dan UKM. Organisasi tuh bagus banget ya sebenarnya ikut organisasi. Contohnya apa yang kamu rasa bagus
bagus banget ikut organisasi, banyak banget ya, ketemu banyak cewek gitu ya. Akhirnya jadi M3 banget gitu ya. Aku masih bingung Bu pacarnya yang mana, soalnya yang aduh gitu ya. Itu sih ya gitu. Kata Bu Endang. Apa dong kelebihannya ikut organisasi? Kelebihan organisasi pasti dapat soft skill sih. Soft skill ya, itu yang memang gak bisa dipelajari ya dimanapun. Dan memang gak ada teorinya di kelas ya. Gak ada teorinya di kelas, itu memang dari diri kita personal, membangun karakternya bagaimana gitu kan. Gitu. Lewatnya organisasi. Terus bisa dapat benefitnya banyak nih, kayak relasi, koneksi, itu pasti dapat banyak. Betul, itu yang memang harus kita bina gitu ya. Betul. Suatu saat gak ketemu, kita ketemu di anak kita, ya gak sih? Betul. Kemarin pun saya kan habis dari Batam ya. Iya, ya ampun, oleh-olehnya makasih ya coklat. Oh iya. Lebo ge. Coklatnya habis ya. Sakit gigi. Iya, terus gigi ya. Dari Batam juga ketemu dari teman-teman mahasiswa dari Sabang sampai Merauke gitu. Seluruh politeknik ya. Seluruh politeknik itu ketua BEM semua. Ketua BEM rata-rata. Ketua BEM ada, ketua BPM juga. Ada grupnya gitu. Ada. Ih, luar biasa. Kamu sharing semuanya gitu. Sharing. Kita di sana sharing tuh di politeknik A, B, C, apa sih dari mungkin dari politeknik yang sudah PLU, PTNBH gitu. Kita cerita-cerita di sana. Gitu ya. Apa mereka anaknya gitu-gitu. Atau mereka mungkin diundang datang ke sini juga loh. Boleh. Iya, ya? Ada saatnya nanti. Waktu itu kita juga menjadi tuan rumah sebagai tempat ini. Rapat koordinasi daerah FKMPI. Jateng DIY waktu itu. Iya. Itu pas saat jabatan kamu berarti ya? Iya betul. Luar biasa. Berarti memang yang namanya BEM akhirnya kamu punya relasi, punya koneksi seluruh Indonesia ya. Suatu saat kamu ada di mana aku dulu pernah ketemu kita di acara ini loh gitu ya. Betul. Nah itu yang sebenarnya poin plus yang mungkin tidak bakal bisa dipunyai oleh orangnya, privilege gitu ya bahasa. Keren banget. Ya privilege-nya itu, terus juga dekat sama institusi kan juga suatu privilege. Iya. Gak semuanya mahasiswa ini bisa ngadep Pak Direktur gitu kan ya. Iya, Pak Direktur gitu loh. Ya harus kamu Adeva dipanggil Pak Direktur kan sesuatu banget ya. Padahal mau dimarahin. Ya kayaknya pertama kali ya marah. Baru jabat udah dimarahin. Dimarahin ya. Tapi aman sih sebenarnya, ini kamu jadi deket ya Pak Direktur. Kita kan yang juga yang humble gitu ya, bisa ngobrol sama anak muda. Jadi ya udahlah kayak enak gitu ya, bertukar pikiran gitu. Terus ketemu Pak Direktur, mungkin sama dosen juga dari deket ya. Oh ini namanya Deva ini. Jadi kalau kasih nilai juga ini Deva kayaknya nilainya A aja deh gitu ya. Enggak dong, tetap harus pakai akademik ya. Harus A semua sih harus. Jangan sampai malu. Gila, masa ketua BEM di DO gitu kan, gak lucu banget. Jangan sampai. Tapi tetap ya bisa membagi waktu. Harus membagi. Gimana tuh caranya membagi? Organisasi itu nomor 2, tapi tidak di nomor 2-kan. Oh yes, cie. Yang utama tetap studi. Pacar. Ya. Yang utama tetap studi ya. Kita tetap pacar. Tetap kuliah. Tetap kuliah ya. Kuliah. Organisasi itu nomor 2 walaupun tidak ada nomor 2 kan. Makanya organisasi itu harusnya dimanfaatkan, bukan memanfaatkan kita. Ya, bagus. Makanya tadi tuh pas saya undang di waktu dia yang sangat padat gitu ya. Dev, kapan sih ini mau podcast? Saya kuliah. Nanti Bu lagi kuliah ini mau presentasi. Ya ampun, aku sedih banget digituin ya, seorang Adeva gitu yang begitu kan aku catet nih Bu Endang. Betul. Terus habis itu aku juga pengen tahu nih apa aja yang ada di BEM itu. Kamu divisi-divisinya kayak aku baca tuh kadang suka sama Bu Feti tuh, departemen gitu-gitu ya. Oh iya. Apa aja? Jadi BEM Politeknik itu masih sistemnya ketua, belum presidensial. Kalau teman-teman di universitas lain itu sebutannya memang presiden BEM. Presiden, mahasiswa, badan eksekutif, mahasiswa apa gitu kan. Kalau di kami di Politeknik masih ketua BEM. Ketua BEM. Cuman memang teman-teman manggilnya udah pres. Pres gitu ya. Ya ampun, aku lihat Instagramnya kan ada Instagramnya BEM ya apa? Ada BEM PNC. BEM PNC ya, silakan follow tuh BEM PNC, itu lengkap banget sih. Biasanya kalau ada kegiatan-kegiatan pasti di situ. Di YouTube juga ada. Ya, Spotify juga. Iya betul. Ini podcast yang mau menyaingi saya ya. Harus ya. Harus monetis. Bling banget. Terus habis itu apa aja tuh departemennya, boleh tahu? Departemennya yang pertama strukturnya dulu ya mungkin ya Bu. Strukturnya dulu. BEM itu dibawahi langsung oleh Wakil Direktur 3 bidang Sepahroni kan. Terus di bawahnya ada ketua BEM dengan garis komandonya ada pembina. Pembina BEM ada. BEM di bawah saya ada wakil ketua. Pembinanya Pak Unggul ya? Pak Unggul. Terus ada wakil ketua, terus setingkat wakil ketua di bawahnya sedikit ada sekretaris jenderal. Sekjen guys.
Sekjen, terus. Iya. Terus ada bendahara Sekjen siapa sih? Sekretaris Jenderal ini hafal nggak nih? Kita cek nih ya. Jadi di BEM itu ada 3 pimpinan. Oh gitu. Jadi ada ketua BEM, wakil ketua BEM, dan sekretaris jenderal. Jadi tugas dari sekretaris jenderal ini mengatur semua dari tupoksi yang ada di BEM. Oh gitu. Setiap program kerja di Badan Eksekutif Mahasiswa itu yang mengatur sekretaris jenderal, Bu. Oh berarti kamu cuma nyuruh-nyuruh aja gitu? Iya. Aku mau. Duduk aja gini, duduk udah. Iya. Kamu sekjennya siapa sih, aku belum tahu. Sekjennya Mbak Adisa, TI. Oh Mbak Adisa ya. Terus ada wakilnya, wakil ketua BEM-nya? Wakil ketua BEM-nya ini Mas Ardi Firmansyah. Ardi Firmansyah ya. Ya. Tapi kali magang ya? Magang. Masih magang. Iya, Mbak Adisa dan Mas Ardi juga magang. Lagi magang semua. Jadi tetap fokus ke kamu ya, karena mereka kan masih di magang gitu ya. Iya, terus di bawah sekjen ada deputi namanya, deputi persidangan dan deputi administrasi. Deputi persidangan dan deputi administrasi. Terus ada tugasnya ngapain itu? Oh, kalau administrasi berarti mengurus administrasi di BEM. Oh, berarti surat menyurat aja. Ya. Tapi di lingkup internalnya aja gitu. Kalau deputi persidangan ya pasti ngurus persidangan. Ada sidang apa? Aduh, sidangnya banyak kok BEM kok. Pasti ada sidang ADRT yang pertama kali. Oh iya. Ya kan harus musyawarah mufakat kan, enggak boleh. Sangar banget ya. Iya, enggak boleh jadi ketua otoriter kan. Otoriter ya, berarti semuanya harus ada rules-nya gitu ya. Harus sesuai kesepakatan bersama. Luar biasa. Kemudian terus ada bendahara BEM juga dari, nah itu ada struktur BPH namanya. Bendaharanya siapa sih? Bendaharanya tuh dari bendahara umum ada Mbak Muzainul, itu termasuk satu kelas juga sama saya. Oh RKS juga Muzainul. Terus dari ALKS ada. Oh. Bendahara itu ada 3. Siti ya? Bukan. Oh bukan. Mbak Iyin, terus Mbak Rosi sama Mbak Siva. Oh gitu. Jadi bendahara juga ada beberapa, kemudian deputinya ada beberapa. Yeah, gitu. Terus lanjut ada. Terus di bawahnya langsung ada departemen. Yang dipimpin oleh kepala departemen namanya Bu. Oh kepala departemen. Departemen apa? Departemen. Ada yang pertama departemen dalam kampus. Oh iya. Ini yang dalam kampus ya. Yang ngurusin birokrasi kampus. Birokrasi kampus. Iya, Ormawa itu juga dinaungin oleh departemen dalam kampus. Jadi ada kegiatan-kegiatan dalam kampus juga mereka yang membawahi ya. Iya. Seperti Disnatalis. Disnatalis juga membawahi. Kalau ada itu apa yang pemilihan duta kampus. Duta kampus betul. Kemarin juga sudah melaksanakan pemilihan duta kampus. Duta kampus. Berarti mereka ada prokernya, program kerjanya. Ada, pasti ada. Itu setiap tahun kamu bikin prokernya atau ada laporan juga tribulan gitu? Pasti ada laporan. Kita juga ada laporan per 6 bulan itu namanya. Itu ya. Karena kan menggunakan dana IOM ya, dana IOM dan dana DIPA pun Dana DIPA tetap harus melaporkan ya. Nanti kalau nggak dipanggil sama Bupati dan Pak Duwiana ya. Terus kemudian habis deputi dalam kampus, departemen. Oh, departemen dalam kampus itu yang ngurus birokrasi ya, menaungi dari Ormawa himpunan. Ada departemen PSDM ini yang ngurus kaderisasi gitu, minat bakat. Itu PSDM. Anaknya masih cool banget pasti. Banget. Contohnya saya juga dulu departemen PSDM. Sebelum kamu jadi ketua BEM PSDM. Betul. Jadi memang regenerasi ya. Itu PSDM ada berapa orang itu? Wah, aku mau di situ aja. Berapa ya? 78 lah ada. 78 orang. Oh, berarti mereka ini ya tentang minat bakat, tapi aktif semua. Minat bakat dan kaderisasi, aktif semua. BEM sekarang alhamdulillah aktif semua. Iya, aktif semua ya. Total anggota BEM itu sekitar 50. 50. Besok kamu 50 orang itu. Iya, terus besok nambah lagi. Kumpul semua. Iya, kalau rapat rutinan hari Kamis kumpul semua. Kumpul semua harus ya. Harus kumpul semua. Kalau enggak, waduh. Enggak ditelepon, langsung SP aja. Oh gitu. Ada yang melakukan SP. Tapi iya sih, aku ngeliat ruang BEM kadang-kadang suka rapat. Emang kamu enggak capek gitu ya? Habis kuliah jam 4 terus sampai jam 9 malam. Terus orang tua kamu enggak nanya itu kamu. Tapi kalau hal positif pasti mereka percaya lah ya. Percaya. Jadi ibu saya ya, khususnya ibu saya tuh baru update sih. Kalau saya jadi ketua BEM baru kaget gitu. Sebelumnya saya ini ya, pas pemilihan itu gak ngobrol sama ibu sih. Oh, gak ngobrol kamu jadi ketua? Iya, terus tiba-tiba jadi aja gitu. Pulang malam, tapi gak apa-apa mas. IPK kamu berapa coba aku pengen tahu. Terakhir 3, oh berarti di atas 3 ke atas. Berarti masih bisa ngikutin mata kuliah? Alhamdulillah masih harus ngikutin. Jangan asal-asal karena ketua BEM punya privilege bisa nilai, nggak boleh gitu. Nggak ngaruh sih sebetulnya. Nggak ngaruh sih sebetulnya. Dosen mah ya udah. Baca aja. Iya gitu. Salah kamu ikutan organisasi banyak gitu ya. Tapi aman ya. Aman alhamdulillah aman sih. Orang tua kamu tahu terus kamu biasa aja nggak melarang atau gimana gitu? Orang tua pasti ada was-was lah karena kadang pulang malam kan Bu. Iya. Ada proker kan kadang pulang malamnya. Kamu juga di desa kan ya? Iya. Blesek gitu ya. Dari rumahnya Bu Endang kan Maos tuh. Iya. Bu Endang mah rumahnya Maosnya di kota. Kalau saya masuk lagi masuk ke dalam. Itu kamu di Laju? Di Laju. Enggak kos.
Dan itu Mbak sebetulnya ada di Ginibalu sih. Oh loh, kamu Cuman berarti lebih tetap bolak-balik. iya. Tapi aman. Aman, alhamdulillah. Takutnya kan karena sering pulang malam terus ada apa-apa, itu yang kita takutkan sebagai kampus. Makanya pas kalau ada kegiatan kampus tuh itu yang kita worry. Iya, betul. Jadi supaya kita aman lah ya, semuanya tidak, orang tua juga tidak was-was. Kepikiran saya sebagai orang tua juga kayak gitu. Itu tadi departemen dalam kampus. PSDM tadi. Oh, PSDM. Terus itu juga membawahi menaungi dari UKM. UKM jadi garis koordinasinya dengan UKM, garis koordinasinya dengan UKM. Oh, berarti ketua UKM itu harus ini ya, karena semuanya minat bakat itu yang tadi kamu bilang. Iya betul, minat bakat. Iya. Terus kaderisasi ya berhubungan dengan internal BEM, termasuk open recruitment besok yang ngurusin staf kaderisasi. Oh gitu, jadi PSDM itu yang ngurusin open recruitment. Itu pakai link atau gimana? Kamu kayaknya belum ada promosi deh sampai. Belum, memang ada kesepakatannya Bu. Jadi kita di PNC itu ada namanya KUHK. KUHK guys. KUHK apa sih katanya KUHK? Ya, Kitab Undang-Undang Hukum Keorganisasian. Hukum keorganisasian. Iya, jadi di dalamnya itu mengatur semua kegiatan organisasi biar kita tuh serentak. Iya gitu ya. Yang bikin siapa? Yang bikin itu pendahulu kita dong. Pendahulu gitu ya. Iya. Ada rulesnya gitu. Ada. Ada bukunya. Ada, makanya ada sidang namanya sidang KUHK. Iya, saya suka lihat itu kalau ada live Instagram. Iya, sampai ya. Tapi ramainya ramai lucu atau memang mereka mengeluarkan ide yang mengeluarkan ide. Jadi harus kritis. Ketika ini nih harus direvisi sih. Kemarin kayak gini dievaluasi, baiknya besok seperti itu. Itu pasti ada pemikiran. Ada pemikiran ya. Iya sih sejauh ini rame-rame. Dari mulai LPJ, dari mulai laporan, dari mulai sampai udah mulai ngikutin arahnya institusi sih. Betul. Karena mungkin sebelumnya kan kita ada harus seperti ini kan mereka belum mengikuti ya. Sekarang udah sepimpinan kamu mungkin udah ada bisa tahu ya. Ini harusnya boleh tanda tangan kayak gini nih. Tahu ya, sekarang udah tahu arah. Dari birokrasi. Kayak pengajuan proposal pun nggak bisa langsung ke saya gitu. Harus melewati birokrasi. Tapi memang itu sebenarnya maksudnya baik. Harus melewati birokrasi itu karena memang itulah seperti itu memang alurnya, tidak bisa langsung potong atas atau potong. Memang kayak gitu. Iya, jadi kalau di siber itu biasanya yang aman itu pasti nyusahin. Nah kan, gitu. Ini tahu ada hubungannya sama cyber karena dia mata kuliner kayak keamanan cyber. Iya. Nyusahin kan. Bingung nih nggak punya kunci ya udah ini gitu ya. Betul. Kalau misal cuman bikin kata sandi kadang ngaktifin 2 faktor gitu. Faktor kan susah ya. Ingat kode gitu. Betul. Kan tapi aman gitu dan terjaga gitu. Nah itulah integritas lah. Integritas maksudnya birokrasi itu seperti itu ya Pak. Alhamdulillah kamu bisa menceritakan itu ke teman-teman kamu supaya tidak ada yang frontal bahwa direbut-rebutin sih kampus apa sih macam apa sih kayak gini. Aku minta gini, ini kamu jelasin seperti itu mungkin dia bisa menyampaikan. Tadi PSDM terus ada Departemen Administrasi dan Kesekretariatan. Administrasi kan udah ada dalam kampus. Enggak. Beda lagi. Beda. Kalau tadi ada deputi administrasi. Itu di lingkup internal BEM. Karena di atasnya. Kalau ini departemen masuknya. Masuknya departemen. Jadi kalau ketika ada kegiatan, ada surat masuk, mereka yang ngurusin arsip, terus pengelolaan kantor BEM. Kantor BEM. Punya kantor, kamu nggak percaya ruangannya ber-AC. Iya, ber-AC, sejuk. Ada kok printer, ada komputer. Sampai betah ya di situ anak-anak BEM bisa ngopi, luar biasa kan. Terima kasih Bu Feti. Ya, terima kasih. Terus iya, jadi mengurusin surat masuk, surat keluar, terus kalau ada kegiatan program kerja biasanya Atkes ini yang menjadi sekretaris. Atkes, iya aku suka baca Atkes. Oh gitu yang mau sekretaris. Ya bikin proposal, surat menyurat kegiatan program kerja itu Atkes semuanya. Iya. Itu siapa tuh? Aku kenal nggak coba? Mbak Alfiah, tahu nggak? TI. Oh iya. Departemennya Alfiah. Kan udah magang dia ya. Magang. Berarti yang bawahnya dia ada nggak? Ada, Sena namanya. Oh iya. Sena. Iya suka kalau yang ke Baka tuh suka ada yang ingat saya. Iya betul. Nah, terus lanjut. Terus ada departemen luar kampus. Nah luar kampus ini aku favorit. Soalnya biasanya berhubungan dengan aku. PMB nih. PMB. Luar kampus langganannya PMB nih. Iya PMB memang iya sih bener ngebantu banget itu luar kampus. Iya harus membantu dong. Mana kadang-kadang dibantu sama dalam kampus atau semuanya. Semuanya BEM terlibat. Itu luar kampus tuh penting banget memang. Penting. Promosikan kampus. Biasanya pembekalan untuk penerimaan mahasiswa baru kan butuh anak mahasiswa. Biasanya juga kalau anak SMA kalau dikasih pengertian sama TNDK atau sama dosen nggak mudeng tuh. Enaknya ngantuk ya jadinya. Apalagi cantik ganteng. Kepalanya pemimpinnya siapa luar kampus? Mas Arik Rafiq Ibrahim. Oh iya. Sekarang karena Mas Arik itu magang, jadi ada mandataris namanya, mandataris kepala departemen yang sekarang dipegang sama Mbak Siti. Oh Siti BEM. Nah mandataris itu kamu pilih sendiri atau memang kesepakatan antara mereka luar kampus? Kesepakatan antara kepala departemen. Jadi ada namanya kabinet Bu. Kabinet. Di BEM kami namanya itu sekarang Kabinet Garda Progresif. Oh iya yang Garda Progresif ya.
Kalau sebelumnya Adisa apa gitu ya? Bukan. Apa ya? Lupa saya. Satya ya. Kalau ini kamu apa kabinetnya? Garda Progresif. Garda Progresif tinggi. Artinya apa? Garda Progresif. Garda Progresif berarti tingkat lebih maju gitu ya. Tingkat lebih maju, harus maju. Harus maju. Itu yang ngasih nama siapa? Atas kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama. Terus gimana? Tapi pas kamu mendirikan BEM itu selalu berhubungan dengan kakak tingkat mungkin ya, karena betul. Kan memang program kerjanya mereka sudah dari awal sudah tahu, terus ngikutin aja gitu. Tapi nama-nama kabinetnya berbeda-beda gitu ya. Berbeda-beda karena kan sesuai dengan apa? Visi tujuan, goalsnya mau kemana? Emang goalsnya apa? Waduh. Jajal visi misinya apa? Aduh, visi misi lupa nih Bu, kayaknya udah lama. Goalnya apa goalnya? Goalsnya itu perubahan sih, karena memang di BEM saya ini ya, khususnya di BEM kami sekarang ada perubahan, memperbaiki apa yang polanya belum benar. Betul sekali. Iya sih. Terstruktur kan. Saya ngelihat loncatan itu sih dari BEM yang kemarin sama BEM yang sekarang sudah nggak begitu bergesekan lagi. Kalau tahun bulan BEM kemarin kan ada sesuatu yang agak mungkin kok beda ya, tapi akhirnya mereka yang sekarang ini udah bisa bersih selalu berdampingan dengan bagian akademik sih. Dulu kan memang agak beda ya, karena kan baru tahu nih peraturannya seperti apa. Sekarang udah mulai sejalan. Itu yang aku pikir kamu Garda Progresif itu. Betul. Siapa lagi mungkin mau mengepakkan sayap menjadi BEM nomor 1 di mana gitu. Nomor 1 di mana nih? Udah ada yang studi banding ke sini. Ini luar biasa banget ya. Oh iya, kemarin juga ada BEM Unuga, BEM Fakultas Teknik Industri. Fakultas Teknik Industri Unuga datang ke Politeknik Negeri Cilacap. Studi banding sama Adeva. Alhamdulillah dipercaya berarti tanda. Mereka mungkin sharing gitu ya. Ya membandingkan studi banding kan kita juga belajar dengan mereka. Enggak, kalau studi banding kan mereka tahu bahwa kita lebih baik gitu. Enggak ada. Iya. Mereka sebenarnya belum gimana ya bahasanya? Iya kayaknya ya. Tapi mereka cukup ini ya. Ya mereka belajar lah. Karena memang saya lihat pun ada beberapa universitas yang berbeda. Iya. Mungkin ada yang lebih baik dari kita. Kemarin juga kita melaksanakan studi banding ke Polines. Karena Polines kan politeknik yang udah lama. Iya, memang harus studi banding, masa yang di bawahnya gitu kan, harus di bawah Linesnya. Ya duduk sama apa? Tinggi. Duduk sama rata, sama tinggi gitu ya. Duduk sama rendah, duduk sama tinggi. Gitu. Terus kamu Polines dapat apa kemarin? Polines keren banget sih. Bener. Apa yang kamu ngerasa? Ilmunya banyak banget sih Bu. Memang. Poinnya apa? Yang pertama karena mereka kan sudah sistemnya presiden ya, jadi sudah berbeda dengan kita. Terus gitu. Tentang birokrasi mereka juga berbeda. Terus ada administrasi juga mereka sudah berbeda. Pengelolaannya udah benar-benar sendiri. Luar biasa sih, karena juga kan di sana kan sudah BLU ya Bu. Iya, jadi uang pun dikelola oleh mereka sendiri. Oh gitu. Kalau uang di sini kelola sendiri sama Adeva dibawa ke Singapura. Aduh, iya dong. Kemarin dari Batam nyebrang sedikit. Emang berapa Bu duitnya? Ada deh. Ada deh. Si belajar mengatur itu juga memang dari organisasi ini ya. Iya. Kamu betul. Manajemen itu yang nggak bisa dibeli beneran. Iya sih. Yakin betul. Sih. Aku ngerasa memang anak BEM nih yang ikut organisasi, dari yang tadi kamu bilang soft skillnya itu berbeda banget. Cara mereka menghadapi orang. Beda dengan orang yang tidak pernah ikut organisasi. Mungkin yang tadinya introvert mungkin jadi extrovert juga ya. Akhirnya mengepakkan sayap gitu. Terus ini tadi kamu BEM Unuga kesini itu Sabtu kemarin itu. Iya. Jadi kamu cerita sharing semuanya tentang berawal berdirinya gimana? Presentasi kami sih, presentasi secara struktural. Nanti habis itu ada FGD tuh, forum group discussion. Kita sharingnya lebih enjoy. Gitu ya. Mereka juga memaparkan ini sih, presentasi juga sih Bu. Oh gitu. Tapi sebenarnya lebih sama-sama tahu. Tapi ini ya mereka dapat apa yang mereka inginkan kan? Iya. Gitu. Mereka dapat banyak sih dari kita sih. Gitu. Terus kamu juga pas di Polines juga dapat banyak. Banyak ya. Apa? Banyak banget. Tapi kita berarti nggak rugi nih bayarin Adeva ke Polines ya. Iya nih. Terima kasih loh. Terima kasih. Terus aku nggak dikenalin juga waktu itu. Nyebelin. Harusnya bendang nih. Iya. Dapat sih deh Pak Isa. Tapi emang 1 tahun aja Dev. Apanya nih Bu? Masa kerjanya. Harusnya berapa tahun? Enggak kan biasanya harusnya 2 tahun gitu enggak ya? BTW mungkin dari Prodi kemarin menghendaki saya juga untuk magang itu bulan Januari Bu. Oh. Insya Allah Januari itu rencana dari magang sebenarnya kalau enggak juga. Memang aturannya di ADRT itu 1 kali periode saja. 1 kali periode saja. Oh gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan pas kamu sekarang jadi ketua besok tetap ikut ke organisasi ya, nggak apa-apa ya? Atau tapi tidak ketua? Nggak bisa. Nggak ikut, nggak lanjut BEM. Oh nggak lanjut BEM? Ada Dewan Kehormatan namanya. Oh kamu ikut Dewan Kehormatan? Di sana ada namanya Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatannya siapa sekarang? Kan demisioner. Iya siapa? Ya ketua yang lalu pasti. Oh gitu. Mas Alfian. Berarti ngikutin kamu kemana? Iya. Kamu di luar. Koordinasi seluruh sama Mas Alfian. Apa yang menjadi kekurangan tahun kemarin saya evaluasi. Mas Alfian kan udah wisuda hari ini. Bulan ini. Belum dong.
dong. Oh belum Masih ya? magang. Oh magang, ya ding bener Mas Alfian sama Aulia Givari itu yang BPM. Oh iya. Oh berarti kamu ini terus ya dipantau terus sama kakak Gak dipantau sih, Cuma demi koordinasi aja. Koordinasi aja. Penasehat lah. Penasehat itu. Tapi aku nggak pernah lihat kalian ngobrol. Ya di dalam lah Bu, masa di luar. Iya, jangan masa di depan PAK nanti di mana? Di depan PAK. Ini aku lagi konsultasi sama enggak ya, tapi koordinasi terus ya. Pasti. Tapi enaknya apa sih jadi ketua BEM? Tadi kamu punya yang enggak enaknya yang enggak enaknya. Ya pasti harus belajar lebih intens lagi sih. Karena memang dari awal dari saya menjadi ketua BEM itu enggak ada ini sih Bu, enggak ada apa ya. Enggak nyangka aja tiba-tiba jadi ketua BEM gitu. Mudah enggak Bu? Open recruitment. Saya kan daftar kan, tapi dari awal sebelum masuk nggak kebayang jadi ketua BEM ya. Mungkin kamu juga pas di SMA mungkin ya lingkupnya SMA aja, tapi kan ini lebih dengan semua orang-orang yang di luar kota. Terus kamu daftar jadi BEM, emang sedihnya kenapa sih pas jadi BEM? Jadi ketua BEM pasti mengelola ya, harus memahami semua karakter mahasiswa nih. Iya. Ya kan dari anggota saja 50 tuh harus dipahami karakternya seperti apa. Suka ada salah juga pasti kamu yang dipegang. Iya. Gitu. Iya itu nggak enaknya sih, betul Bu. Itu paling nggak enak sedunia. Sini deh, kata Bu Ena gitu ya. Sini kamu maju. Nomor ruangku kayak. Gue gitu ya. Itu ya gak enaknya gitu ya. Selalu dipegang kamu pasti kan. Iya pasti harus bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan dari anggota. Anggota ngelakuin apa ya kita yang bertanggung jawab. Betul. Ada hal yang ini juga. Ini gimana sih kamu event kok gak ngomong kita gitu kan. Pasti gitu ya. Masa kamu ini orang gak mau kayak gitu pasti gitu kan. Betul. Ya itu emang gak enaknya. Terus gak enaknya lagi apa mungkin? Gak enaknya lagi apa ya? Kamu masih bisa ngikutin kuliah kan? Masih. Enak sih, enjoy sih. Enjoy ya. Cuman ya kalau mungkin lagi sedikit drop ya, karena kan manusia juga punya stamina-nya masing-masing. Mungkin kalau lagi drop mungkin ya bawaan moodnya juga nggak enak. Tapi nggak pernah nggak berangkat, selalu berangkat. Apa nih nggak berangkat? Alpa gitu. Alpa kuliah. Alhamdulillah belum pernah. Alhamdulillah kuliah belum lancar terus. Lancar terus ya. Berangkat pagi terus. Kemarin habis sampai malam tuh ada futsal atau ada apa gitu. Berangkat lagi. Iya, jadi walaupun saya pernah pulang jam 1:30 atau 1:30 malam lah. Ya paginya harus berangkat lagi. Walaupun saya pulang ke Maos gitu. Terus mamamu, kamu tukang di? Enggak ya. Udah tahu pasti. Udah tahu ya. Ada kampus. Kamu juga pasti kirim ini aku udah. Iya, pasti kirim dokumentasi ini lagi di sini Bu gitu. Bagus lah. Memang orang tua tuh harus di itu no pitch hoak katanya gitu. Ya ibu juga kan khawatir. Tapi ini ya, kamu kalau lagi jalan nih, misalkan di Selatan, Mas Adeva gitu Ada. Sumpah cewek-cewek gitu. Ya pasti ada yang nyapa. Ada yang suka WA Mas Adeva saya ini gitu, ada ya. Kalau suka WA banyak sih Bu. Ya ampun. Iya nomor yang terkenal. Ya, banyak keperluan juga. Banyak keperluan. Tapi ini privilege-nya jadi BEM ini kayak gitu ya. Ya gitulah. Terus kamu sampai nggak punya pacar tuh mungkin. Aduh. Ini nggak punya pacar loh, beneran serius nggak punya pacar, beneran apa punya pacar atau nggak sih? Aku jujur aja nih. Nggak punya. Kalau pacar enggak sih. Ini soalnya live mungkin ditonton orang banyak. Kalau kamu sampai punya pacar dan pacar kamu nonton, itu akan menjadi tragedi. Ya, bukan pacar. Oh ya, deket lah ya. Nggak komitmen untuk kamu jadi pacar aku. Ya Allah, aku jadi pengen muda lagi. Aduh, ya kan Bu ya, enak muda kan. Nyebelin banget ya kalau cowok tuh kayak gitu ya, main cuci tangan ya. Oh berarti ada lah ya. Ada. Ya pasti support sih ada. Support ada. Butuh support juga. Iya bener. Kalau untuk hal positif apa salahnya? Tempat bercerita. Gitu ya? Tempat bercerita. Karena kan banyak orang anak-anak juga kan nggak pasti dekat sama orang tuanya terus cerita kan jaga jarak. Ya. Kalau yang sama seumuran gitu kan bisa enak, ceritanya lebih enak. Bisa cerita kapan kan kita seumuran. Iya sih kayaknya seumuran lebihannya. Gitu ya. Jadi enak ya kalau kamu punya seseorang yang mungkin bisa kamu support ya, tapi bukan berarti pacar. Jahat banget yang tonton ini kamu nggak harus pacar Bu, kan ada komitmen juga nih. Siti dikerjain Siti. Anak-anak ini dikerjain. Nah, kamu suka di PHP-in kan? Aku sebutin satu anak-anak BEM. Tapi bener deh anak-anak BEM itu selain punya privilege, aku juga ngerasa jadi lebih kenal sih, lebih dikenal orang. Kalau wisuda atau kalau lagi kemana kita pasti ingat loh. Ini diajakin aja gitu. Makanya kalau BEM itu jangan takut ya. Suka kan ada yang ngerasa galau untuk daftar gitu ya. Iya jangan sampai galau daftar BEM sih. BEM itu benar-benar punya privilege beneran. Privilege banget sih. Ya kita punya koneksi lah
lebih koneksi relasi. Skill manajemennya yang belum kita dapetin pasti ada di BEM. Pasti. Biasanya juga kalau ada pertemuan-pertemuan kamu bisa sama minta kampus dana untuk pergi kemana-kemana gitu. Iya betul. Bulan BEM gitu. Ya, alhamdulillah saya sering didanain kampus. Iya kok, sering banget. Aku aja belum pernah ke Batam juga. Pak Isa gimana sih, aku gak diajak. Ya kalau ada kegiatan lagi ini rencana udah ada kegiatan di Bali sih ya. Di Bali, Bali mau aku udah pernah. Bu Feti ke Bali, ke Bali gitu ya. Tapi benar sih, aku ngerasa awal kamu masuk yang cupu banget. Iya. Ya aku roasting kamu juga. Awal pertama masuk tuh Adeva tuh cupu banget, benar. Dia gitulah yang malu ngomong aja masih malu. Masih malu. Ini udah kuliah hampir 3 tahun ya. 3 tahun ya. Hampir 3 tahun tuh udah ngerasa perubahannya luar biasa signifikan dari seorang Adeva. Dari mulai mungkin tadinya malu, sekarang udah mulai bisa bersosialisasi, ngomong di depan udah tertata banget, ngadepin Pak Direktur udah dengan santainya, ketemu bagian akademi, ketemu Pak Isa juga di forum orang-orang dosen juga udah mulai memberikan ide yang gagasan yang tanpa grogi-grogi lagi. Itu luar biasa loh. Itu gak bisa dicari. Enggak. Benar harus dari. Iya walaupun gak selalunya organisasi mungkin di luar juga bisa ya. Tapi yang saya rasa sekarang di organisasi seperti itu. Gitu ya. Benefitnya luar biasa. Benefitnya luar biasa. Jadi ketua BEM. Misalnya gak gajian ya? Iya, tolong gaji ketua BEM ya Bu Endang. Oh gitu. Tapi karena mungkin kita ke depannya mungkin anak-anak BEM itu udah jadi magnet ya. Kamu ngerasa nggak besok oprek harus banyak yang daftar gitu kan? Harus banyak yang daftar dong. Oprek untuk BEM, pembukaan BEM. Pembukaan BEM ya? Tanggalnya belum pasti sih. Belum pasti tapi di bulan. Pasti di bulan Oktober. Nah bulan Oktober 1 Oktober pasti udah saya sosialisasi. Nah 1 Oktober sudah bisa sosialisasi buat kalian mahasiswa baru yang masih baru-baru banget. Pengen tahu organisasi, pilihlah BEM. Badan Eksekutif Mahasiswa di mana-mana tuh terkenal banget. Aku tuh ngerasa kalau anak-anak BEM itu yang kayak di anggota dewan pasti mereka ikut organisasinya BEM. Iya betul. Banyak loh contohnya yang sekarang udah jadi tokoh politik. Pasti awalnya dari BEM. Contohnya siapa? Kamu suka tokoh siapa yang jadi panutan kamu? Siapa ya? Tokoh saya banyak sih. Apa satu aja? Siapa? Nggak disebutin lah. Pak Isa, Haryadi. Aku aja dong tokohnya siapa? Kira-kira kamu public figure yang kamu seneng, yang kamu banget lah apa? Belum ada sih. Belum ada ya. Oh pacar kamu ingatnya pacar aja? Enggak sih, banyak sebetulnya. Saya ngambil semuanya sih. Dari literatur yang ada saya ambil semuanya. Gitu. Iya, hal-hal jadi pembelajaran sih Bu bagi saya sih. Luar biasa Adeva. IPK kamu 3,5? Iya. 3,5. Berarti AA gitu ya. Amin. Besok tetap semangat kan walaupun jadi dewan kehormatan kamu. Harus dong. Kan mau magang. Oh jadi magang lupa. Magang di mana rencana? Aduh di mana ya Bu? Ini juga belum tahu. Belum mendapatkan magang. Ini kan magang pertama RKS ya? Iya dong. Oh, iya, makanya dicariin dong. Oke, siap lah. Yang bagus, yang gajian gitu ya. Iya, itu penting sih. Plus. Biasanya anak-anak gitu. Ya karena kita harus keluar kota ya kalau di industri kan harus ada saving. Ya keluar dari Cilacap lah. Iya, keluar dari bosan juga di Cilacap terus kan, Bu. Makanya dia tadi hubungan tanpa status tuh penasaran. Ternyata dia mau magang, Mbak. Jadi maaf ya. Dia soalnya mau magang gitu ya. Dia langsung takut banget. Enggak bercanda. Terima kasih Deva. Kamu datang ke podcastnya Politeknik Negeri Cilacap. Terima kasih Bu Kiki. Kamu mungkin ada pesan apa nih buat anak-anak mahasiswa baru atau anak-anak yang mungkin mau daftar di Politeknik Negeri Cilacap? Aku pengen statement kamu apa deh? Siap. Mungkin untuk teman-teman mahasiswa ya, khususnya mahasiswa baru mungkin attitude-nya ya. Iya. Attitude penting ya. Karena penting. Pasti kalau ada mahasiswa attitude-nya jelek biasanya laporan ke saya nih Bu. Oh gitu. Iya dosen kadang kalau ada attitude mahasiswa jelek langsung laporan kamu. Gimana sih Dev gitu. Iya nih anak buah ya kan. Gimana nih mabanya gitu. Ada dosen nyolong aja gitu. Jadi untuk teman-teman mahasiswa baru mungkin attitude-nya lebih dijaga, sikapnya. Untuk dosen lah ya. Karena itu juga mempengaruhi nilai sikap Bu biasanya. Ya kan kalau dosen udah gak suka, mau dia pinter, mau dia berbakat, sekalipun mungkin dia jenius, tapi kalau attitude-nya biasanya dosen udah dongkol duluan, betul. Jadi dijaga sikapnya, ya perilakunya, bahasanya, walaupun nggak cuma ke dosen, ke semua warga yang ada di Politeknik Cilacap, dari OB, kan dari satpam, ya kan, karyawan staff itu harus dijaga. Kayak gitu kan, itu menunjukkan bahwa ya kita mau dihormati harus menghormati kan gitu ya Bu. Template-nya seperti itu kan ya. Iya. Itu untuk teman-teman mahasiswa baru lah khususnya. Betul. Iya kan. Terus
semangat lah untuk mahasiswa baru. Ikut organisasi lah. Ikut organisasi lah, benar. Jangan nanti. Walaupun mungkin capek ya. Capek pasti ngikutin harus bagi waktu, tapi banyak banget manfaatnya. Banyak banget. Hal-hal positif, dan kamu punya relasi yang itu nggak bisa dicari. Iya. Itu ya, Gav. Kamu senang nggak kuliah di Politeknik Negeri Cilacap? Senang dong. Senang. Kamu nggak ngerasa nyesel nih ketemu saya? Ketemu Bu Kiki nih enggak dong. Kalau nyesel nanti saya langsung pulang. Ketemu kuliah di Politeknik maksudnya? Enggak, alhamdulillah, karena Bu Kiki adalah orang nomor 1 yang saya hubungi di Politeknik. Tapi pas respon kan kalau aku? Pas respon Bu, langsung. Walaupun nanyanya sepele banget kan, udah tahu jawabannya, tanya aja. Gitu. Dan aku selalu menjawab dengan selalu menjawab. Ya, waktu itu memang Bu Kiki kan yang selalu respon. Iya, sekarang juga masih. Ya gitulah. Oh, sekarang masih ya? Iya. Sampai dibantu ya luar kampus loh. Keluar kampus kapan lagi Bu? Ya kan besok Oktober udah mulai jalan. Oh gitu. Iya, pokoknya Deva, aku pengen kamu bawa kemana-mana karena kamu udah mulai ini nih bagus, bisa promosikan kampus. Besok kalau jalan-jalan sama saya. Oh ya, ini tambahan dikit ya Bu, luar kampus. Luar kampus juga nggak cuma PMBN ya. Ada apa lagi? Luar kampus itu ada namanya Kastrat. Apa itu? Sudah strategis nih. Jadi teman-teman di Lupus itu mengkaji isu-isu yang ada di Indonesia, termasuk yang ada di Politeknik. Oh iya, suka ada di BM-nya kamu tulisan ini. Sikap ini press release gitu ya. Iya betul. Terus Instagram kan kalian kalau press release ya, sikap Politeknik mengalami panggilan darurat gitu ya. Iya. Terus kalau ada kebijakan kampus yang kurang pas juga nanti akan digaji oleh dalam kampus. Ya luar kampus. Karena memang kan kebijakan kampus juga harus diuji publik kan. Iya. Ini bahaya banget. Tapi orang anak muda tuh memang harus kritis. Harus kritis. Kalau nggak seperti itu nanti nggak ada bahan evaluasi. Betul. Takutnya kan ya jadinya keberlanjutan tidak baik juga. Makanya ketika ada isu-isu politik pun harus kita kaji. Iya, pantesan intelnya suka nanya, "Ade Pak, gimana?" gitu. Iya, kemarin. Luar biasa. Terima kasih teman-teman bapak-bapak intel yang dari Polres, Kodim, Polsek. Terima kasih sudah bersilaturahmi dengan saya. Alhamdulillah jadi punya relasi. Iya kan? Iya, suka nanya, "Ade Pak, aman Pak, aman Pak, aman Bu, aman gitu." Aduh, banyak banget yang nanya sih. Khususnya Intel Polres itu rata-rata. Iya, betul. Banyak banget sih kemarin. Kamu berarti wanted banget. Luar biasa. Mas, di mana ini? Di mana? 10-2 gitu ya. Ya enggak apa-apa sih, itu bagus lah buat kamu. Jadi kamu tahu sih seperti apa pro dan kontranya di Indonesia gitu ya. Betul. Ya harus tahu. Tapi jangan sampai membawa hal-hal yang buruk untuk kampus lah. Itu yang saya inginkan. Jangan. Jadi tetap kondusif, tetap membawa teman-teman mahasiswa Civitas Akademika ke hal-hal yang positif. Kalaupun kamu punya ide gagasan bisa disampaikan dengan hal-hal yang lebih baik lagi. Iya betul, disampaikan dengan cara audiensi kan bisa. Jangan demo ya. Anarkis lagi jangan. Demo adalah titik terakhir. Ketika audiensi itu tidak ditanggapi sebetulnya kayak gitu. Saya sampai ngecek satu-satu, jangan-jangan ada alamat biru tok sepetan itu alhamdulillah nggak ada. Saya juga jagain kemarin. Kalau sampai ada Deva gitu. Bu Endang kayak Bu, Deva gitu. Gaya aman ya kemarin. Kalau demo kemarin juga teman-teman organisasi yang lain juga ikut turun sih. Supaya saya pantau juga untuk biar kondusif lah, biar tidak ada mahasiswa yang diculik juga kan. Iya betul. Saya juga takut nih. Iya. Diculik, dipukulin, jangan sampai. Betul. Makanya jagain dari belakang, makanya sering koordinasi dengan Intel. Ya iyalah, bagus ya. Aku aja nggak kenal Intel, kamu udah kenal. Luar biasa. Kemarin saja pas ada ini nih kemarin pas after dari demo itu kan ada yang ini ya dari itulah pihak sebelah kan rusuh, akhirnya ditangkepin, dipukulin. Saya juga ikut masuk ke dalam, takut ada anak PNC nih. Saya takut banget beneran Bu. Bahwa ada anak PNC yang bener-bener ikut di situ malah digebukin. Tapi alhamdulillah nggak ada sih. Tapi paling tidak kamu selalu bawa ini ya almet atau ini kan lanyard. Terus ada apa sih, ada pin? Oh ada pin. Bisa dijual berjual belikan? Boleh dong. Oh nggak boleh. Orang-orang pimpinan aja. Orang 3 ini. Pimpinan guys. Besok aku colong pilnya. Aduh, boleh nanti dikasih 1. Tapi emang harus ada ya, ada seragam BEM juga. Ada seragam BEM, BDH BEM ada. Kebetulan mau maaf saya nggak pakai seragam BEM. Iya, aku padahal berharap banget kamu pakai seragam kebangsaan itu. Presiden loh ya. Luar biasa Adeva, terima kasih banyak udah datang ke podcastnya Politeknik Negeri Cilacap. Kita besok ketemu lagi tapi mengulas tentang pribadi kamu deh. Aduh, boleh. Percintaan dan lain. Tidak. Kalau ini sih soal BEM dulu ya guys. Ghosting sih itu. Ghosting jangan. Makasih banyak Kak Deva. Terima kasih beneran nih aku. Makasih banyak ya. Tanpa bayaran, tanpa apa. Tapi kamu udah sharing semua nih ke mahasiswa atau baru sedikit. Oh iya, baru sedikit. Besok lagi tentang dalam-dalamnya ya. Tentang BEM maksudnya. Tentang dalam-dalamnya. Kalau mau tahu tentang BEM bisa follow Instagramnya di BEM PNC. BEM PNC. Kemudian Instagram
Instagram kamu apa? Adeva 208. Boleh di follow? Adeva 208 boleh di follow gitu ya. Oke. Terus satu lagi nih Bu, jangan lupa daftar BEM ya besok. Oh iya, jangan lupa Kas Open Recruitment bisa daftar BEM. Langsung gas. Banyak banget manfaatnya. Betul. Privilege-nya ya luar biasa. Dapat beasiswa juga, punya privilege gitu. Oke. Thank you ya semuanya buat stay tune-nya terus di podcastnya Politeknik Negeri Cilacap. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya bareng bintang tamu mungkin yang lainnya. Terima kasih banyak Adeva. Sama Ibu. Terima kasih. Dah. Thank you very much. Thank you Adeva. Adeva Junio Putra. Okay. Adeva 208. Bye. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on you.